Indonesia ini seringkali ada-ada saja. Almas Terea itu mahasiswa Unsra yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan melahirkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang terkenal tersebut, yang menyebabkan Gibran Rakabuming Gibran lolos menjadi wakil presiden. Kini justru sebaliknya, dia mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Solo. Apa itu gugatannya? Dia menggugat Gibran dengan gugatan 10 juta rupiah. Ada apa rupanya dia sampai menggugat? Ternyata Almas merasa dia sudah membantu Gibran sehingga Gibran sampai lolos menjadi calon presiden. Tetapi dalam pandangan Almas, kok Gibran tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada dirinya? Ditunggu-tunggu, Gibran diam saja. Oleh karena itulah, kemudian Almas melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Solo. Kenapa 10 juta? Katanya 10 juta ini untuk biaya pengacara. Dan kalau dia dapat 10 juta, artinya dia menang perkara, dia akan sumbangkan untuk panti asuhan. Nah, tentu saja gugatan ini menimbulkan sejumlah tanda tanya. Kenapa Almas yang sebelumnya begitu kagum pada Gibran sehingga mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dan kemudian meloloskan Gibran menjadi calon presiden, sekarang mengajukan gugatan yang nampaknya buat sebagian orang sepele. Hanya Gibran tidak mengucapkan terima kasih. Dia menuntut supaya Gibran sekarang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Ada apa rupanya? Kita tidak tahu persis apa di balik pikiran dari Almas yang sesungguhnya. Tetapi dengan adanya gugatan ini, maka publik dapat menduga-duga atau menganalisis sejumlah perkiraan. Yang pertama, boleh jadi Almas memang mencari panggung untuk terkenal. Sehingga dengan gugatan ini, Almas yang tadinya sudah terkenal, sekarang ingin tambah terkenal. Bisa saja demikian. Ya. Tetapi bisa juga yang kedua adalah ternyata ada hubungan antara Almas dengan Gibran, baik langsung maupun tidak langsung. Menurut advokat dari Almas, antara Almas dan Gibran tidak ada hubungan hukum dan tidak pernah kenal. Kalaupun kemudian Almas mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi hanya karena dia kagum saja dan dia ingin calon-calon yang muda bisa jadi calon presiden. Tetapi adanya gugatan ini dan adanya keinginan Almas untuk memperoleh terima kasih dari Gibran tentu menimbulkan banyak dugaan bahwa sebelumnya ada hubungan antara Almas dengan Gibran. Kita tidak tahu persis apakah benar demikian, tetapi publik juga boleh menganalisa kemungkinan ada hal demikian. Tetapi juga ada kemungkinan lain, bahwa dengan adanya gugatan ini, maka orang merasa Gibran bisa menjadi tambah populer juga. Karena gugatan ini bisa dipandang sebagai upaya untuk menghalangi Gibran, setidaknya mengurangi popularitas Gibran sebagai wakil presiden. Tetapi di masyarakat kita, kalau orang dizolimi, cenderung disayangi sehingga akan menambah popularitas. Kita tidak tahu mana yang benar. Tapi ini sungguh peristiwa aneh.
Orang yang meloloskan Gibran menjadi calon presiden kini menggugat 10 juta hanya karena tidak diucapkan terima kasih. Begitulah Republik Indonesia, republik yang kita cintai ini. Seringkali terjadi banyak peristiwa aneh, termasuk di bidang hukum dan demokrasi. Hal ini terjadi karena sistem hukum kita memang memperbolehkan semua pihak mengajukan gugatan, apapun gugatan itu. Dan pengadilan tidak boleh menolak gugatan itu. Pengadilan wajib memeriksa. Bahwa kemudian pengadilan menolak gugatannya, itu persoalan lain. Jadi podcast 9 memandang gugatan Almas kepada Gibran hanyalah peristiwa hukum biasa, tidak lebih dari itu. Demikian editorial podcast 9 kali ini. Tegakkan hukum dan berikan keadilan.